Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika kita saged kembal malih saged tholabul ilmi. Alhamdulillah tasih dipun paringi kesehatan ugi wekdal saha kemauan sepindah malih kemauan. Soalnya kata ingkang mungkin longgar wektale kathah tapi mboten mau, mboten kersa. Dadose mending mbuh duka ten pundi. Padahal nek dibandingi kali kula jenengan mungkin nggih tidak jauh berbeda. Pengetahuannya mungkin ilmunya nggih tasih perlu kathah, tapi panjenengan sedaya ingkang rawuh alhamdulillah dipun paringi kemauan nggih saged sekedhik-sekedhik ngicali kebodohan. Kita belajar sareng-sareng. Kita lajengaken kala wingi sampun dugi syarat rukunnya sholat, yang salah satunya menutup aurat, yang mana apabila sewaktu kita melaksanakan sholat kok aurat terbuka, itu sholatnya tidak sah, kecuali begitu terbuka langsung ditutup dan tidak buka lagi. Tapi nih bareng ngerti kebuka kok ditutup buka malih tutup buka malih, niku mboten sah. Harus batal dulu, dibenaike mungkin sarungnya napa bajune, yakin saat untuk sujud maupun rukuk tertutup lah niku nembe melaksanakan. Mungkin kados Pak Agung bareng kan ageng ngoten, kalau tidak toto-toto pertama kan mungkin pas waktu rukuk sujud bisa saja terbuka Pak. Makanya saat daringnya sholat monggo siap-siap pakaian dan sebagainya dipersiapkan agar saat sholat melaksanakan sholat aurat kita tetap tertutup. Terus niki faslun utawi iki kono fasal wa khamsatu awqatin lan utawi 5 pira-pira waktu iku la yusalla ora kena sholat biha ing dalem waktu. Iki ada 5 waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat. Jangan mentang-mentang sholat sakarepku aku melaksanakan sholat bos ora entuk. Nah ini kedah tahu waktu-waktu mana saja yang tidak boleh melakukan sholat. Dadose tidak mentang-mentang mosok wong sholat ora entuk. Nah, makanya tujuan kita ngaji kersane ngertos, tidak mentang-mentang mosok sholat wae ora entuk. Nah, sapa jeneng ora entuk, tapi ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Makanya ngaji ben ngerti ngoten to. Ora mentang-mentang mosok sholat ora entuk sakarepku sholat jam yamene ya. Ini ada waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat. Yang pertama ba'da sholatu subhi, setelah sholat subuh. Ba'da sholat subuh kata tatlu asyamsi tumekaning marang tukule srengenge. Dados ini kula panjenengan sampun melaksanakan sholat subuh, itu tidak ada sholat lagi, tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada sholat mutlak, tidak ada sholat lain-lain. Pokoknya kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh, itu setelahnya tidak boleh melakukan sholat lagi. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, mboten wonten, adanya qobliyah subuh atau sholat fajar. Nah itu sholat fajar mungkin panjenengan sampun perso semuanya bahwa fadilah sholat fajar atau sholat qobliyah subuh niku diibaratkan isine donya sak kabehane, donya sak isine niku ganjarane nek kita kersa melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Nggih. Mungkin panjenengan sampun sering midanget, tapi abot nggih nglaksanake. Pemale nek wis mungkin kawanan, waduh selak kesusu. Tapi ngendikane Kanjeng Nabi walaupun
panjenengan semua mungkin kawanan jangan dilewatkan untuk sholat qobliyah subuh, karena niku wau ganjarane piwalesi Gusti Allah, siapa yang mengerjakan sholat qobliyah subuh akan mendapatkan dunia seisinya. Walaupun mungkin nopo misalkan boten sempat jamaah rada kerinan jam setengah 6 nembe wungu ngaten nggih, nembe tangi langsung ambil wudhu sholat qobliyah subuh nembe sholat subuh. Tapi nek saged jamaah ya alhamdulillah, berarti rada gasik kersane menangi sholat qobliyah subuh. Tapi niki wau satu waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat yaitu setelah sholat subuh, itu tidak boleh melaksanakan sholat apapun. Sampai tukulis srengenge, juga ada batasnya, sampai kurang lebih kalau diwaktoni meletakkan srengenge sampai 10 menit kurang lebih. Nah niki juga wa inda tuluiha hatta tatakamala, pas waktu meletek atau terbit itu tidak boleh sholat ba'diyah subuh sampai terbit matahari, dan saat terbit sampai kurang lebih 10 menit. Maksudnya kata tata kamalan itu sempurna, kelihatan bunder kabeh ngaten nggih. Nek pas meletek kan biasanya niki bunderan terus mencungul sithik ngaten nggih. Nah niki tidak boleh sholat. Boleh sholat setelah di atas ufuk nggih, matahari sudah semuanya di atas ufuk. Saat terbit sampai terbit sempurna, niku juga tidak boleh melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dari terbit sampai terbitnya maksimal, maksudnya kelihatan bunderan matahari full, niku baru boleh melaksanakan sholat. Makanya biasanya pas sholat id niku juga ditunggu sampai matahari terbit sempurna, sekitar kurang lebih dari terbit sampai 10 atau 15 menit setelah terbit niku biasanya matahari sudah kelihatan sempurna, hatta tata kamala. Yang selanjutnya waidas tawat hatta tazula. Nah, ketika matahari benar-benar lurus di atas kepala, itu juga tidak boleh melaksanakan sholat sampai rodok tergelincir sedikit. Makanya waktu sholat duhur misalkan sholat duhur matahari pas di atas niku jam 12 tit. Nah itu jam 12 itu tidak boleh melaksanakan sholat, kecuali sudah geser mungkin 1 menit atau 2 menit baru melaksanakan sholat. Yang pertama tadi ba'diyah subuh tidak boleh melaksanakan sholat. Terus saat terbit matahari, yang ketiga matahari benar-benar lurus di atas kita, niku juga tidak boleh melaksanakan sholat. Dan dosa menawi mungkin kesosok-sosok badhe selak tindakan ngaten nggih, harus menunggu sampai matahari rodok geser sedikit. Tidak boleh saat benar-benar lurus di atas kita niku sholat tidak boleh. Yang selanjutnya yang keempat ba'da sholatil asri. Nah setelah sholat asar niku juga tidak boleh melaksanakan sholat apapun. Makanya tidak ada sholat ba'diyah asar. Makanya dilarang melaksanakan sholat setelah sholat asar, itu tidak ada ba'diyah asar. Yang kelima saat terbenam matahari. Nah ini juga biasanya sing kita beberapa kali ngalami mungkin ya, dari bepergian sampai dalam mungkin ini mepet jam 5:15 atau jam 6. Nah niku matahari wis rada kancelep sithik. Nah misalkan iki wis ngeten, sholat mau ngisi ono matahari ini lah, walaupun masih ada matahari, sama dengan proses terbit tadi. Terbit, saat terbit sithik kon ngenteni nek pas mun sempurna. Nah, niku juga walaupun masih kelihatan itu sholat asar sudah habis, harus menunggu sekalian nanti pas angsluk.
Nah, misalkan kok, waduh, lah aku urung sholat asar piye? Lah mau nggak mau dikodok sholatnya. Nggih. Jadose jangan terus, wah aku urung sholat asar tak segera sholat, kurang sak menit rampung. Nah, itu berarti tadi proses pas sholat niku saat matahari tenggelam, itu nggak boleh. Nggih. Pernah nggih. Nah, mboten napa-napa, waune kan dereng kertos. Saniki pun kertos. Dadosé menawi pas tindakan kok mboten sempat sholat ten jalan, nah niku ten dalem kok sampai wis mepet, itu harus menunggu sampai masuk waktu maghrib, dikodok. Dadosé, wah mumpung isih ana matahari, nah itu nggak boleh. Hukumnya haram, tidak boleh. Makanya tadi uh, nyun sewu diingat-ingat 5 waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat. uh, yang tadi pertama setelah sholat subuh, saat terbitnya matahari sampai sempurna, saat matahari di tengah-tengah kita, di atas kita persis, setelah sholat asar, dan saat matahari tenggelam sempurna. Mungkin yang sering sonten nggih. Nek enjing mungkin ya insya Allah mudah-mudahan waktunya semua longgar, biasanya sore. Makanya mungkin kalau kemarin-kemarin nate lampai, makanya berarti ampun malih. Misalkan kok sampai wong jenenge tiang kan memang banyak keperluan, kadang pas sonten sampai dalam mepet-mepet dan niku ampun nglampahi sholat saat mepet maghrib. Setelah maghrib dikodok. Karena memang ya pripun malih kondisi pekerjaan mungkin nggih. Dadose menawi tasih sempat saat derenge maghrib 10 menit, 15 menit pun. Berarti sholat kan asar paling 5 menit. Saat tenggelam 10 menit niku pas. Tapi ini sampai maghrib kurang 10 menit tanpa 5 menit, mendingan nggak usah. Karena itu saat waktu dilarang sholat. Bismillah malih, ada 5 waktu yang diharamkan atau dilarang kita mengerjakan sholat tanpa udur. Mangke ten mriki wonten. Kok sekalian mawon, ya, udure kan sekedhik. Misalkan ada 5 waktu pun apa nggih tadi nggih? Ampun. Pokoknya kalau tanpa udur tidak boleh melaksanakan sholat apapun saat-saat yang 5 waktu dilarang sholat tadi. Kecuali mungkin ada udur yang memang mengharuskan sholat. Seperti contoh, katakan wonten ingkang sedo setelah waktu sholat asar, jam asar kan jam 3 katanya, sedone jam setengah sekawan, tapi ada sesuatu dan lain hal yang harus segera dimakamkan sebelum maghrib, dan itu boleh mengerjakan sholat mayit, tidak apa-apa, asal memang ada udur seperti itu. Misalkan sebelum maghrib harus sudah dimakamkan karena ada sesuatu dan lain hal, tapi nggih jarang nggih, biasanya nih sedone bar asar nggih besok paginya nih yang mriki, tapi kadang ten desa-desa niku langsung langsung ya, tapi biasanya kan dilangsung ke nek sedone bar asar niku bibar isak sekalian biasanya. Tapi kalau memang ada sesuatu dan lain hal yang mengharuskan dimakamkan sebelum maghrib, sedone bar asar, itu boleh melaksanakan sholat jenazah. Walaupun memang aturannya tidak boleh melaksanakan sholat apapun karena ada udur, itu boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin nek sing pas bar subuh niku biasanya kejadian apa nggih? Susah nih contohnya nih bar subuh. Biasanya nggih mending nanggo sekalian. Tapi sing mungkin ada kalanya terjadi niku yang setelah asar dan sebelum maghrib. Contohnya niku wau, atau mungkin ada kasus lain yang memang itu diperbolehkan karena ada udur. Mungkin niku yang kita bahas. Napa wonten ingkang perlu ditanglet? Monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, nggih. Hmm.
Nggih, nggih, nggih. Hmm. Nggih, nggih. Hmm. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Hmm. 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 Oh, nggih. Nggih. Sampun? Nggih, nggih. Eh, Jumhur ulama ngendikake, artinya jumhur ulama niku sebagian besar ulama sepakat kalau sholat fajar itu sholat qobliyah subuh sama. Nggih. Kalau sebelum adzan subuh niku belum terbit fajar. Terus uh, begitu fajar terbit adzan. Nah, sholat sebelum subuh itu sholat fajar atau qobliyah subuh. Ngaten. Nggih. Kalau sebelum masuk waktu sholat subuh itu fajar belum terbit. Makanya tidak ada sholat fajar. Nah, sholat fajar itu dilaksanakan ketika fajar terbit. Fajar niku semburat matahari pagi, niku fajar. Nah, dikerjakan setelah masuk. Nah, adapun sholat subuh kan mulai terbit fajar. Nah, niku berarti sholat fajar itu disepakati ulama banyak yang menyatakan sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. Ngaten. Nggih. Dalam nggih bisa dikatakan ngoten. Nggih. Nggih. Niatnya boleh usolli sunatal subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qobliyatan lillahi taala atau usolli sunatal fajri boleh. Sama. Karena sholat fajar dikerjakan setelah fajar terbit. Nah, waktu sholat subuh juga setelah fajar terbit, ngoten lho. Dadi nek sholat fajar sebelum adzan subuh niku nggih mboten sholat fajar, ngoten. Makanya uh, sebagian besar ulama sepakat sholat fajar itu ya sholat qobliyah subuh itu. Kalau misalkan mau mengerjakan dua, aku kok kurang mantep, tidak apa-apa. Sholat fajar dulu dan kemudian sholat qobliyah subuh. Tapi setelah adzan, nggih, tidak ada sholat fajar. Sholat fajar itu kan setelah fajar ada, setelah fajar terbit. Ngoten. Kalau misalkan kersane mantep, berarti setelah adzan usolli sunatul fajri ini, terus setelah salam sholat lagi, niat lagi usolli sunatul subhi ini qobliyatan lillahi ta'ala gitu. Enggak apa-apa karena emang sunnah rot napa jenenge qobliyah ba'diyah niku napa salat rada kesupen kula. Salat qobliyah ba'diyah niku namine napa nggih? Nah, niku kan memang sunahnya sebelum subuh niku dua nggih sunah muakkad. 4 rakaat. Terus boleh di niatkan yang dua fajar, yang dua qobliyah nggak apa-apa. Boleh. Nanti mungkin nggih mboten salah tapi kirang pas. Mboten salah. Hmm. Hmm. Hmm.
Nggih. Logikanya ngeten, maksudnya kita mengerjakan sholat kan misalkan dinamai sholat fajar, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari kan karena ada kejadian. Kalau sebelum kejadian berarti nggih sholat mutlak. Makanya kalau sholat fajar itu setelah fajar terbit baru melaksanakan sholat fajar. Nah, fajar terbit itu saat masuk waktu sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh, itu berarti ya belum ada fajar, belum terbit fajar. Karena memang sholat subuh ditandai dengan terbitnya fajar. Kalau mungkin ada juga yang Nyun Sewu yang menerangkan fajar itu kan ada dua, fajar kidib dan fajar sodik. Nah, fajar kidib itu artinya fajar yang membo-membo. Nah, membo-membo itu semburat-semburat mau terbit tapi belum terbit sebenarnya. Nah, itu mungkin yang berpendapat, ada juga yang berpendapat memang seperti itu. Sebelum subuh itu sholat fajar bisa karena terbitnya tadi fajar kidib namanya. Tapi yang menandai masuknya sholat subuh niku fajar sodik. Ada dua fajar, nggih. Misalkan memang yang pemahaman seperti itu boleh nggak apa-apa. Cuma kan yang nopo jumhur kalau mau matur yang disepakati sebagian besar ulama niku sholat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh karena memang waktunya dikerjakan setelah fajar terbit. Fajar sodik maksudnya. Tapi kalau yang berpendapat sholat fajar yang dikerjakan sebelum subuh dan setelah sholat waktu setelah masuk sholat subuh sebelum sholat subuh itu sholat qobliyah. Nggih, ada benarnya juga karena memang melihat dari macam fajar tadi ada dua, fajar kidib dan fajar sodik. Nggih. Mungkin yang berpendapat seperti itu nggih mboten salah tapi tidak ikut jumhur ulama kata lho. Sebagian besar ulama sepakatnya konten wau. Karena yang dijadikan patokan masuk sholat subuh fajar yang sodik. Pernah mirang mboten? Fajar ada dua. Fajar kidib dan fajar sodik. Kalau mungkin yang berpendapat sing kados panjenengan ngendikake wau yang mungkin berpatokan dengan dua fajar niki wau. Nggih. Hmm. Hmm. Oh, nggih. Hmm. Nggih. Hmm. Sholat fajar. Nggih, nggih. Oh. Nggih, berarti kanton mantepe panjenengan mawon karena memang ada yang berpendapat seperti itu karena memang tadi fajar ada dua. Fajar kidib yang sebelum masuk sholat subuh dan fajar sodik setelah ataupun yang menandai masuknya sholat subuh. Biasanya kan memang ada juga yang adanya double ngaten niku toh. Adzan yang untuk fajar kidibnya dan untuk fajar sodik. Tapi niku sedikit ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang banyak gitu di tadi. Kalau sholat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh karena memang dikerjakan setelah fajar terbit. Kalau yang berpendapat yo saat durungi subuh fajar kan ada fajar kidib, gelar juga. Mungkin yang berpendapat kata wau yang berpendapat sholat karena setelah terbit fajar kidib niku wau. Ini sama-sama benar cuma yang lebih banyak cenderung ulama niku menyepakati yang kedua yang setelah fajar sodik. Makanya kalau mau wau tidak salah tapi kurang pas kalau yang berpendapat yang fajar sodik tadi. Tapi kalau yang fajar kidib ya nggak apa-apa karena memang ada dasarnya. Cuma itu lebih sedikit ya tentu. Jadi sih, saat ini panjenengan sudah ngerti pencerahannya, monggo kanton mantepi panjenengan yang mana. Oh, okay.
Nggih. Hmm. Nggih. Nggih, memang memang kados kula matur wau, ada yang berpendapat seperti itu karena memang ada dua jenis fajar, kidib dan fajar sodik niku wau. Tapi nek kula piyambak memang anggepe yang fajar sodik sama, qobliyah subuh dengan sholat fajar sama. Tapi misalkan yang berpendapat seperti tadi ya saat durunge subuh, ya benar juga kan memang ada dasarnya, cuma itu sedikit yang berpendapat ngoten ngaten lho. Jadi tidak salah, ya tidak salah cuma yang mengikuti sedikit ngoten lho. Untuk kesepakatan lebih banyak ulama niku nggih fajar salat fajar kali salat qobliyah subuh sama. Ngoten? Nggih. Nggih, sami-sami. Monggo Pak Agung. Nggih, mboten napa. Nggih. Sanese malih wonten. Oh, nggih. Berarti disimpen kangge minggu kajeng malih. Lagi, lagi. Sebenarnya tujuan saya bareng-bareng belajar ngeten nggih ngoten niku Bu. Maksudnya kita sama-sama belajar untuk memperbaiki terutama segi ibadahnya dari fikih nggih. Karena memang lagi kalau rencananya karena memang seperti itu melihat beberapa yang tidak sesuai dengan yang diajarkan syariat, makanya kalau niki fokus bahas ke sholat dari awal nanti takbiratul ihram sampai salam bacaannya apa saja, terus gerakannya yang sesuai niku pripun, wiridan pun nanti dari awal sampai akhir sebenarnya bacaan yang benar itu bagaimana nanti insya Allah menawi wonten umur panjang dan kesempatan kita bahas. Nggih. Nggih, tidak usah lama-lama ngaji sing penting saged mengenang ngaten lho. Kados niki wau kan sholawatan kali niku sing rada suwi ngajine paling 20 menit mboten ngaten. Antara 15 sampai 20 menit. Tapi yang penting kemanfaatan ilmunya nyentel ten ati ngaten to. Menawi badhe mirsani yang kemarin-kemarin ada di YouTube ada. Ini setiap pengajian malam Jumat kalau upload di YouTube. Nggih. Pas Jumat kalau wingi nggih malah wonten Jawa terus kali wonten bidek barang nggih. Nek sing kalau paringi judul pas ngaji ada petir dan bledek yang mengagetkan. Tapi pakai di napa? Dipadasi di YouTube. Malah mungkin nek jamaah seketik kan lebih intensif. Cuma nek kata ajane kan bisa lebih banyak kita tularkan ke yang lain kan. Tapi kalau mau nganggo matur awal mungkin banyak yang punya waktu tapi sedikit yang punya kemauan. Kados Pak Agung barang biasanya kan kata kesempatan tapi mboten kersa. Tembe niki wau nderek Pak. Nggih. Nggih. Nggih, mengkaten insyaallah kita lajengaken minggu kajeng malih. Mugi-mugi napa ingkang kita bahas saged bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.